Hai Sobat Inisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada episode kali ini kita bakalan lanjutin episode TNT kita karena di beberapa bulan belakangan kita nggak pernah lagi upload video TNT kita karena ada beberapa hal. Jadi video TNT kita vakum dulu untuk beberapa saat. Jadi untuk episode kali ini kita lanjutin kembali untuk membahas dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang ada di 994. Jadi untuk Sobat Inisi yang dari kemarin sudah bertanya atau bertanya-tanya kapan lagi kita mulai. Nah, untuk episode kita kali ini dan kedepannya kita bakalan lanjutin lagi episode TNT kita. Dan untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk yang tentunya baru rilis dan juga banyak banget Sobat Inisi yang cari-cari dari kemarin. Nah, untuk produk kali ini kita bakalan langsung saja unboxing dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk kali ini. Apa produknya? Ini dia, Solder Station iFan A9 Plus. Jadi untuk Sobat Inisi, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah solder station dari iFan, dari brand iFan atau anak atau adiknya dari Sugon, yang serinya itu adalah A9 Plus. Jadi untuk Sobat Inisi yang mungkin dari kemarin sudah menggunakan produk dari iFan berupa solder, ini adalah solder iFan A9 Plus, upgradean dari iFan A9 Pro. Jadi untuk Sobat Inisi yang dari kemarin sudah bertanya-tanya seperti apa kelengkapannya dan seperti apa fitur apa saja yang dilengkapi atau dimiliki oleh A9 Plus ini dari iFan, dan juga seperti apa tampilannya kita bakalan langsung saja lihat pada episode kali ini, pada video kali ini. Langsung saja kita unboxing dan kita lihat dan kita berikan sedikit tips dan triks mengenai produk kali ini. Oke, kita bakalan buka. Sekilas kalau kita lihat dari packagingnya, ini nanti Sobat Inisi bakalan lihat seperti A9 Pro. Cuman memang ukurannya memang untuk dimensinya beda sedikit saja dari packaging yang dari iFan A9 Pro. Jadi untuk yang pertama Sobat Inisi seperti biasa, nanti Sobat Inisi dapatkan buku panduan dari A9 Plus, dari iFan-nya, dan juga kelengkapan-kelengkapan lainnya dan lisensi dari iFan-nya sendiri. Dan ini dipastikan adalah produk original dari iFan atau dari Sugonnya langsung. Jadi Sobat Inisi jangan takut, produk yang kita bahas kali ini adalah produk yang original dari iFan. Nah, ini packagingnya seperti biasa sangat safety sekali. Nah, Sobat Inisi nanti dapatkan yang pertama itu adalah gagang solder C210. Ini gagang solder dengan menggunakan mata C210 dan sudah dilengkapi dengan tombol naik turun temperatur. Nah, sudah dilengkapi dengan tombol naik turun temperatur, jadi nggak usah pencet di stationnya, cukup naik turun temperaturnya cukup dilakukan di gagangnya langsung. Oke, nanti kita bakalan bahas. Nah, ini dudukan kabel. Dan selanjutnya Sobat Inisi dapatkan cover atau pengganti atau sparean dari gagang, pegangan gagang dari gagang C210 ini. Jadi Sobat Inisi nanti dapatkan gripnya berupa busa atau spon ini, lengkap dengan alat untuk lepas pasang dari gripnya ini. Bahannya busa, jadi Sobat Inisi nanti ketika sudah kotor, Sobat Inisi bisa ganti dengan menggunakan spareannya ini atau cadangannya ini. Nah, selanjutnya Sobat Inisi dapatkan itu adalah kabel power yang sudah support dengan 3 atau sudah lengkap dengan groundingnya langsung. Dan selanjutnya di sini adalah 3 mata solder dengan menggunakan packaging aluminium, membuat dia makin rapi dan juga makin elegan ya. Jadi untuk Sobat Inisi sudah dapatkan 3 mata solder C210 tentunya, karena gagangnya diberikan itu adalah C210 dengan merek brand Magma. Yang pertama itu adalah pisau.
Nah, ini pisau besar, ini pisau kecil, dan selanjutnya ini adalah yang bengkok. Jadi 3 mata solder C210 Sobat Teknisi dapatkan nanti ketika pembelian solder iFan A9 Plus ini lengkap dengan gagang C210. Yang pertama itu adalah mata solder C210 pisau yang kecil, C210 pisau yang besar, dan juga yang bengkok. Jadi tidak dapat yang lurus lagi. Jadi untuk Sobat Edisi, ketika pembelian solder iFan A9 Plus ini nanti dapat 3 mata solder. Jadi tidak takut lagi harus membeli mata solder atau tidak punya, jadi sudah dilengkapi. Nah, yang selanjutnya dan yang paling utama ini adalah solder iFan A9 Plus dari iFan yang secara tampilan sebenarnya tidak jauh berbeda ya dari solder A9 Pro. Mungkin Sobat Teknisi yang sudah menggunakan solder iFan A9 Pro bakalan ngelihat solder ini secara look, secara tampilannya ini tidak jauh berbeda dari solder A9 Pro. Dan yang membedakannya itu adalah warna yang cukup identik dengan dengan perbedaan yang sebelumnya. A9 Pro itu sekarang didominasi dengan warna gelap atau hitam. Jadi untuk Sobat Teknisi, A9 Plus ini warnanya hitam. Nah, ini untuk sikatnya sudah dilengkapi dengan cover. Di sini juga dilengkapi dengan kawat juga. Di sini ada kawat, di sini juga ada sikat, dan di bagian sini ada dudukannya yang sudah bisa di-adjust juga sama dengan A9 Pro. Cuman memang secara tampilan ini lebih sangar dengan warna hitam. Dan untuk A9 Plus sendiri dia sudah dilengkapi dengan 4 channel, di mana di solder iFan A9 Plus itu masih menggunakan 3 channel. Jadi yang sekarang A9 Plus ini sudah dilengkapi dengan 4 channel dan sistem naik turun temperatur serta settingan atau menu yang terdapat di bagian tombol tengah ini. Jadi untuk Sobat Teknisi, secara fitur dan performa baik high temperatur atau low temperaturnya itu dia sama dengan A9 Pro, dan juga untuk fitur-fitur yang ada seperti lock dan unlock, terus juga fitur temperaturnya untuk dari Fahrenheit ataupun Celsius, dan juga nanti bisa dikalibrasi. Sobat Teknisi bisa lakukan juga di solder iFan A9 Plus ini. Jadi untuk secara tampilan memang sedikit berbeda di bagian warnanya saja, dan juga kelengkapan seperti cover sikat dan juga dudukan yang sama dengan solder A9 Pro. Dan untuk channelnya sendiri ini yang paling membedakan dengan A9 Pro dan juga A9 Plus ini, dia sudah dilengkapi dengan 4 channel. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk upgrade dari A9 Pro ke A9 Plus, jangan takut untuk bingung lagi dalam proses penggunaannya, karena memang secara fitur dan juga secara basic dia sama dengan A9 Pro di generasi sebelumnya. Jadi untuk next generasinya ini iFan mengeluarkan A9 Plus dengan kelengkapan yang Sobat Teknisi bisa lihat di bagian depan kita ini. Oke Sobat Teknisi, setelah kita lihat kelengkapan dan tampilan dari solder iFan A9 Plus ini, kita bakalan seperti biasa, kita bakalan langsung saja lihat seperti apa tampilan displaynya, seperti apa fitur-fitur yang ada di solder iFan A9 Plus ini. Jadi untuk informasi, ini adalah plastik cover ya, jadi ini belum nyala, plastik cover yang sudah dilengkapi. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti Sobat Teknisi kita bakalan nyalakan saja. Pertama kita lepaskan dulu sementara, karena memang menghalangi tampilan dari displaynya. Oke, ini tampilan A9 Plus. Oke, langsung saja kita coba nyalakan dan kita lihat bersama-sama. Mungkin kita bakalan zoom ya lebih dekat. Oke Sobat Teknisi, kita bakalan lihat seperti apa tampilan display dari solder iFan A9 Plus ini. Dan Sobat Teknisi bisa lihat di bagian sini dia sudah support dari mata solder 115, 210, dan 245. Jadi walaupun cuma dilengkapi dengan satu gagang saja yaitu C210, tapi solder iFan A9 Plus ini sudah support sampai mata solder 245. Jadi nanti Sobat Teknisi cukup lengkapi saja pembelian mata soldernya dan juga gagang dari C115 dan C245 sesuai kebutuhan. Jadi untuk selanjutnya kita bakalan langsung saja nyalakan. Nah, ini kita nyalakan. Sobat Teknisi bisa lihat di sini ada 3 tampilan channel, 300, 350,
380, dan 420. Jadi ini setiap channel yang ada di tampilan display dari iFan A9 Plus ini. Jadi nanti Sobat Teknisi cukup adjust saja atau sesuaikan settingan berapa yang Sobat Teknisi inginkan. Contoh saja kita naikkan di 325, lalu tekan channel yang ingin Sobat Teknisi simpan atau memorikan atau disimpan ya. Nih, kita pencet channel 1. Nah, ini channel 1 sudah tersimpan di 325. Dan settingannya Sobat Teknisi nanti bisa lakukan pergantian berkala atau sesuai dengan kebutuhan Sobat Teknisi. Dan setiap channel ini bisa diganti. Contoh kita naikkan di 370, lalu kita simpan untuk channel 2, dan channel 3 kita naikkan di 385, lalu kita simpan. Nah, ini kita bisa lakukan di setiap channelnya. Karena setiap channel itu dia independen atau masing-masing. Nah, ini kita lakukan pergantian atau penyimpanan memori dari setiap channelnya. Nah, ini cukup dilakukan pencet hold di setiap channel yang ingin Sobat Teknisi lakukan penyimpanan settingan. Nah, ini sudah kita ganti dan sesuai dengan kebutuhan Sobat Teknisi masing-masing. Dan untuk selanjutnya pada fitur solder iFan A9 Plus ini terdapat fitur lock unlock. Nah, ini kita tekan channel naik turun temperatur. Nah, ini posisi sedang off atau off ya, bukan lock unlock. Ini posisi off. Dan walaupun soldernya menyala seperti ini, ketika Sobat Teknisi lakukan proses pengangkatan gagang, nah ini tidak terjadi proses pemanasan. Nah, ini tidak terjadi proses pemanasan karena sistem display yang ada di solder ini dalam posisi off atau mati. Jadi Sobat Teknisi bisa lakukan ini untuk sementara, misalkan untuk ditinggalkan sementara atau sebentar saja pada solder ini. Mungkin ada keperluan sebentar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sobat Teknisi bisa lakukan proses standby seperti ini atau off seperti ini. Nah, ini kita bisa nyalakan lagi untuk proses pemanasan seperti normal lagi. Dan tombol yang Sobat Teknisi pencet itu adalah tombol naik turun temperatur secara bersamaan. Nah, nanti dia bakalan tampil seperti tadi, ada tampilan off untuk dalam keadaan mati, dan juga untuk on dia bakalan standby sleep seperti ini kembali. Nah, ini Sobat Teknisi bisa lakukan proses penyolderan kembali. Nah, untuk proses pergantian ketika Sobat Teknisi ingin standby di angka 100, 120 dan seterusnya, Sobat Teknisi bisa lakukan. Ketika solder dalam keadaan mati seperti ini, Sobat Teknisi cukup lakukan pemencetan di channel 3. Lakukan pencet channel 3 lalu nyalakan. Nah, ini bakalan tampil dan kedip-kedip seperti ini. Sobat Teknisi cukup lakukan proses naik di 150, 180, dan di 200. Dan ini adalah maksimal angka standby yang Sobat Teknisi bisa lakukan atau bisa Sobat Teknisi setting di solder iFan A9 Plus. Contoh di 200, maka Sobat Teknisi cukup lakukan confirm atau lakukan pemencetan di channel 3, maka solder bakalan standby di angka 200, tidak di 0 lagi, tidak posisi sleep lagi, dia standby di angka 200. Dan temperatur yang terdapat di mata solder bakalan sesuai dengan yang ada di display. Dan ini adalah angka 200, maka temperatur yang ada di mata solder bakalan tetap dijaga di angka 200. Beda dengan yang sebelumnya yang berada di angka 0, maka dia bakalan kembali melakukan proses pendinginan hingga titik terendahnya itu adalah titik 0 derajat Celcius. Nah, ini standby 0 dan biasa kita menyebutnya ini adalah sistem sleep. Dan untuk yang tadi itu adalah sistem standby di angka 150, 180, dan juga di 200 derajat Celcius. Nah, itu adalah salah satu fiturnya. Dan untuk selanjutnya Sobat Teknisi, ini ada fitur pergantian Fahrenheit ke Celcius, Celcius ke Fahrenheit. Cukup klik 2 kali, maka bakalan terjadi pergantian dari Celcius ke Fahrenheit dan Fahrenheit ke Celcius. Nah, klik 2 kali. Nah, ini sudah berpindah. Dan bagi Sobat Teknisi yang tidak terbiasa menggunakan Fahrenheit, satuan Fahrenheit, Sobat Teknisi cukup gunakan satuan Celcius saja.
Karena memang untuk satuan Celcius dan satuan Fahrenheit itu ada perbedaan. Jadi untuk agar tidak terjadi kebingungan, maka Sobat Teknisi cukup lakukan pemilihan di satuan Celcius saja. Nah, untuk selanjutnya Sobat Teknisi, jika Sobat Teknisi ingin melakukan proses kalibrasi, Sobat Teknisi cukup lakukan pemencetan tombol set secara lama. Nah, ini sudah ada tampilan kedip-kedip 2 angka 00 ini. Ini adalah fitur kalibrasi. Nanti Sobat Teknisi bisa menggunakan kalibrator atau mungkin multitester yang sudah support untuk melakukan proses kalibrasi atau pengecekan Celcius atau Fahrenheit-nya. Nah, ini bisa kita naikkan +1 atau -1. Jadi nanti Sobat Teknisi lihat angka di bagian sini, ini adalah 325, nanti kita sesuaikan dengan kalibrator. Ketika di kalibrator tidak muncul sesuai dengan yang ada di display atau di angka temperatur 325, Sobat Teknisi cukup sesuaikan atau adjust menggunakan naik turun temperatur. Nah, ini kita sesuaikan nanti, dan untuk yang saat ini kita lakukan kalibrasi di angka 00 atau seimbang. Karena memang nanti penyesuaian bakalan Sobat Teknisi lakukan di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Ketika sudah dirasa pas untuk proses kalibrasinya, cukup lakukan confirm di tombol set 1 kali, maka proses kalibrasi sudah terjadi, sudah terkonfirm dan juga sudah tersimpan. Nah, itu adalah salah satu fitur yang wajib yang ada di setiap solder dan termasuk di solder AFN A9 Plus ini. Jadi untuk Sobat Teknisi, itulah beberapa fitur yang ada di solder AFN A9 Plus. Tidak jauh berbeda dari solder A9 Pro di generasi sebelumnya. Yang paling membedakan itu adalah jumlah channel yang bertambah menjadi 4 channel. Dan untuk selanjutnya secara tampilan dan juga secara performa itu sama dengan A9 Pro di generasi sebelumnya. Mungkin untuk tampilan ini Sobat Teknisi bisa lihat. Nah, ini ada persentase. Ini adalah menandakan proses pemanasan terjadi ketika pertama kali kita angkat. Dan ketika dia sudah stabil atau mencapai titik yang sudah kita setting di angka 325 seperti sekarang ini, dia bakalan standby atau bakalan stabil di angka 2, 1, dan paling normal itu adalah di angka 10% ketika Sobat Teknisi lakukan proses proses pembersihan ataupun proses penyolderan. Dan itu bakalan stabil di angka itu, dan dia bakalan menjaga temperatur tetap di angka yang sudah kita setting ini. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa langsung memantau displaynya jika solder ini dalam keadaan tidak normal, maka persentasenya ini bakalan berada di angka 20 ke atas. Apalagi sudah sampai di 30, 40 ataupun 50%, maka itu bisa diidentifikasi bahwa solder Sobat Teknisi itu dalam keadaan tidak normal. Jadi itulah tampilan display dari solder AFN A9 Plus. Oke Sobat Teknisi, itulah tampilan display dan beberapa fitur yang terdapat di solder AFN A9 Plus kali ini. Jadi untuk Sobat Teknisi yang dari kemarin bertanya-tanya seperti apa sih tampilan dan juga perbedaannya dari solder AFN A9 Pro. Jadi tidak ada perbedaan yang jauh secara fitur dan juga performanya. Cuman yang membedakan memang dari tampilan dan juga channel dari A9 Plus ini. Dan yang sebelumnya, dari yang sebelumnya itu cuma ada 3 channel, sekarang dilengkapi dengan 4 channel. Jadi Sobat Teknisi bisa menyimpan lebih banyak lagi settingan-settingan yang Sobat Teknisi ingin simpan ya. Dan setiap garapan tentu menggunakan temperatur yang berbeda. Jadi itu untuk mempermudah Sobat Teknisi, di sini sudah dilengkapi dengan 4 channel yang sudah independen. Dan untuk Sobat Teknisi, untuk penggunaan setiap pergantian dari solder dari mata solder 115, 210 dan juga 245 itu Sobat Teknisi bisa lakukan pergantian gagang karena hanya bisa digunakan dalam keadaan satu gagang aktif, dan tentunya nanti ketika penggunaan di 115 C210-nya disimpan dulu, lalu di 245 dan dilakukan proses pergantian setiap ketika Sobat Teknisi ingin menggunakan mata solder yang berbeda. Jadi untuk Sobat Teknisi seperti inilah tampilannya, sudah dilengkapi dengan kabel dudukan kabel yang melindungi solder ini atau kabel dari gagang ini tidak terkena atau ini ya nempel di bagian dudukan solder, karena cover bagian belakang ini terbuka
dan ditakutkan nanti kabel yang ada di bagian belakang ini menempel di sini ketika kita lakukan proses sleep ataupun standby di angka 200 derajat Celcius, maka kabel bakalan terbakar ataupun gosong. Dan yang paling kita takutkan itu adalah putus dan tentunya tidak bisa digunakan kembali. Dan untuk sobat teknisi, untuk kelengkapan yang ada itu diusahakan dipasangkan semua seperti dudukannya, kabel, dan juga seperti cover seperti ini. Ini bertujuan untuk melindungi setiap komponen-komponen yang ada di solder iFan A9 Plus. Nah, bagian sini bisa sobat teknisi gunakan untuk proses pengencangan mata solder ataupun proses pencabutan mata solder. Dan untuk bagian dudukan bagian belakang, ini sobat teknisi bisa lakukan untuk meletakkan mata solder dari sobat teknisi yang jumlahnya nanti mungkin bakalan bertambah. Sedangkan untuk bawaannya aja sudah diberikan 3, tentunya kita tidak harus menggunakan 3 mata solder secara secara bersamaan. Jadi sobat teknisi cukup lakukan proses peletakan di sini, boleh dibalik seperti ini, boleh juga dilakukan peletakan seperti ini. Cuman kita sarankan seperti ini karena agar dapat dilihat nanti perbedaannya mata solder mana dan juga ukuran atau bentuk mata soldernya. Nah, ini kita bisa letakkan di sini agar tidak terjadi yang namanya kehilangan mata solder dan juga mungkin bengkok ataupun patah dari mata solder ini ketika kita meletakkan di tempat-tempat yang tidak disarankan atau memang tidak ramah untuk mata solder ini. Jadi untuk sobat teknisi semuanya sudah dilengkapi di solder station ini, cukup sobat teknisi manfaatkan. Ada beberapa dudukan tempat mata solder dan juga tempat proses pasang dan lepas si mata soldernya. Dan untuk sobat teknisi, untuk dudukannya sendiri ini bisa di-adjust sama dengan solder iFan A9 Pro. Nah, ini bisa sobat teknisi posisikan sesuai dengan tingkat kenyamanan sobat teknisi masing-masing. Ketika sobat teknisi meletakkan solder ini di bagian atas, tentu untuk bagian seperti ini, dudukan posisi seperti ini cukup membuat sobat teknisi kesusahan ya dalam proses meletakkan si gagang soldernya ini. Maka sobat teknisi cukup setting dengan melakukan proses adjust di bagian sebelah sini. Nah, ini kita bisa adjust sampai dengan tingkat, nah ini sudah mentok bagian sini, cukup kita kunci lagi. Dan untuk bagian atasnya ini adalah posisi maksimalnya. Nah, ini nanti sobat teknisi bisa posisikan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Jadi untuk tingkat sudutnya sobat teknisi bisa sesuaikan nanti di mana posisi solder ini sobat teknisi letakkan, dan itu dapat mempermudah nantinya sobat teknisi dalam proses peletakan si gagang soldernya. Dan untuk solder iFan sama juga dengan solder Sugon, sudah dilengkapi dengan kebersihan untuk meningkatkan kebersihan mata solder dan juga proses garapan nanti dari sobat-sobat teknisi. Sini sudah dilengkapi dengan sikat dan juga di dalam sini sudah dilengkapi dengan kawat-kawat yang sobat teknisi bisa gunakan untuk proses pembersihan si mata soldernya ketika setelah melakukan proses garapan. Dan itulah solder iFan A9 Plus, sudah kita bahas semua untuk kelengkapannya dan juga untuk fitur-fitur yang ada di solder iFan A9 Plus ini. Oke sobat teknisi, mungkin untuk pembahasan solder iFan A9 Plus ini sekian dulu. Mungkin untuk tips dan triksnya seperti yang sudah kita bahas di dalam pembahasan tadi mengenai solder A9 Plus ini, itu adalah setiap fitur-fitur yang ada itu tentunya dapat membantu dan juga menjaga sobat teknisi untuk melakukan proses garapannya nanti di meja servisnya masing-masing, dan juga tentunya agar si solder ini tetap awet dan dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama untuk sobat teknisi ketika menggunakan solder iFan A9 Plus ini. Jadi untuk sobat teknisi, setiap hal-hal yang diberikan dan juga ditampilkan di dalam display dan juga fitur-fiturnya, sobat teknisi nanti bisa lebih dalam lagi mempelajarinya di buku panduannya. Dan juga bisa nanti mencoba langsung di bagian displaynya, karena untuk secara fitur itu hampir sama dan sama persis ya dengan solder generasi sebelumnya dari solder iFan. Dan untuk dudukan ini sangat kita sarankan untuk dudukan kabelnya dipasang, karena ini hal yang paling
sering dilupakan atau mungkin sering dianggap remeh ya dari untuk sobat-sobat teknisi, karena memang kadang hal-hal seperti ini lupa kita perhatikan, karena memang untuk bagian kabel seperti ini, untuk bagian belakangnya tidak dilengkapi dengan cover, dan itu bisa mengakibatkan berdampak pada kabel yang mungkin tidak sengaja terselip di bagian dudukan atau cover bagian belakang dari dudukan si soldernya ini. Jadi untuk sobat teknisi, untuk fitur yang ada di bagian presentasinya tadi, sobat teknisi bisa menjadikan ini sebagai indikator bahwa solder sobat teknisi masih dalam keadaan normal ataupun tidak normal. Jadi untuk sobat teknisi selalu perhatikan di bagian display untuk di bagian persentasenya ini, ketika masih di angka 15 ke bawah, 15% ke bawah, maka solder tersebut bisa kita katakan dalam keadaan normal. Sedangkan untuk di angka 25 ke atas itu bisa kita katakan solder iFan ataupun solder yang sudah dilengkapi dengan presentasi itu dalam keadaan tidak normal. Ada hal yang bermasalah di bagian proses pemanasannya dan untuk proses penstabilan panas yang ada di si mata soldernya. Dan untuk sobat teknisi, tombol yang ada di gagang itu dilengkapi juga, sudah dilengkapi. Jadi sobat teknisi jangan takut ketika meletakkan si solder stationnya ini di bagian atas atau sedikit tinggi dari sobat teknisi. Karena untuk proses naik turun temperaturnya sobat teknisi bisa lakukan di bagian gagangnya langsung. Nah, ini sudah terhubung langsung di solder stationnya. Jadi untuk sobat teknisi mungkin sekian dulu episode kita mengenai solder iFan A9 Plus. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, dan juga jika ada saran silakan juga sobat teknisi tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa saling sharing ilmu mengenai solder iFan A9 Plus. Dan untuk sobat teknisi yang mungkin belum menggunakan solder iFan A9 Plus, itulah sedikit penjelasannya, dan nanti sobat teknisi bisa dapati lagi lebih lengkapnya di bagian buku panduannya. Jangan lupa juga untuk sobat teknisi selalu follow akun Instagram kita, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook, karena setiap uploadan atau setiap informasi yang ada di 994 selalu kita upload di sana, dan juga tentunya selalu update di bagian sosial media kita. Dan untuk sobat teknisi jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT yang lainnya. Dan terima kasih, saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.